Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Radiatus Zahra selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa kami banggakan. Sebelum memulai pembahasan materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3, Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah, kelas 3A yang beranggotakan pertama ada saya sendiri, Ataya Talita Mardatila, kemudian yang kedua ada Dita Oktavia, yang ketiga Fiska Adila, yang keempat ada Galuh Bekti Wulandari, lalu yang kelima ada Gilang Ramadan, yang keenam Rananda Nurhaliza, dan yang terakhir ada Rista Hairunisa. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas materi tentang hak dan kewajiban warga negara yang dibagi menjadi 3 poin utama, yaitu diantaranya poin pertama mengenai pengertian hak dan kewajiban warga negara. Kemudian poin kedua yaitu konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan poin yang terakhir adalah konsep berhubungan bangsa, negara, dan warga negara yang meliputi status, asas, dan syarat kewarganegaraan. Yuk kita simak materinya. Submateri pertama akan disampaikan oleh Gilang Ramadan. Baik, terima kasih Ataya. Saya Gilang Ramadan akan membawakan submateri yang pertama yang berjudul pengertian hak dan kewajiban. Baiklah, langsung saja. Apa sih hak itu? Mungkin kalian sudah sangat familiar dengan kata ini. Tapi apa kalian tahu apa sih hak itu? Jadi hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Jadi apa sih maksud dari pengertian tersebut? Oke. Jadi maksud dari pengertian tersebut, individu maupun kelompok ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan pada orang lain. Jadi harus pihak yang menerimanya lah yang melakukan hal tersebut. Lalu menurut sumber yang berbeda, hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung terhadap diri kita sendiri. Oke, jadi banyak literatur yang mendefinisikan hak asasi itu sebagai hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi sayangnya definisi itu kurang tepat ya, sebab itu bisa memunculkan sebuah pertanyaan penting. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, apakah sebelum kita lahir, janin yang ada 9 bulan di dalam kandungan itu tidak memiliki hak asasi? Karena hak asasi itu hanya dianggap mulai melekat pada kita sejak kita lahir. Nah, akibat dari pemahaman kurang tepat seperti inilah, itu tuh bisa memunculkan contoh fenomena seperti yang terjadi di negara Belanda ini, yang terkait dengan dokter kandungan, yaitu kode etik dokter kandungan, yakni manakala ada pasien yang secara medis itu mereka dinyatakan hamil, maka sang dokter kandungan itu harus memastikan dengan bertanya sampai 3 kali kepada mereka yang hamil, apakah mereka yang mengandung tersebut bahagia dengan kehamilannya itu. Kalau memang sang ibu menjawab tidak bahagia atau sang ibu tidak menghendaki kehamilannya,
maka sang dokter dapat melakukan opsi aborsi terhadap janin tersebut. Nah, kalau di Belanda sana, aborsi seperti itu adalah tindakan yang dilegalkan oleh pemerintahnya. Kenapa? Alasan diperbolehkannya itu adalah karena menurut mereka setiap ibu punya hak untuk hamil atau tidak hamil, atau mungkin sering kita dengar dengan istilah my body my choice, yang akhir-akhir ini sangat digaungkan di negara barat khususnya, tapi mirisnya tidak dipikirkan tentang hak si janin yang masih hidup. Nah, inilah problem mendasar ketika hak asasi manusia itu hanya dipandang, hanya melekat pada manusia sejak lahir. Maka dari itu, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa hak asasi manusia itu sudah melekat pada diri manusia sejak proses terjadi manusia, yaitu sejak di dalam kandungan. Jadi, janin itu punya hak untuk hidup. Meskipun mereka belum dapat berbicara, apalagi mereka menuntut hak, mereka belum bisa. Tapi mereka punya hak untuk hidup. Aborsi tidak dapat dibenarkan hanya karena orang tua tidak menginginkan kehamilan. Namun, aborsi bisa dibenarkan manakala ada alasan-alasan khusus. Semisal, secara medis, kehamilan tersebut membahayakan nyawa sang ibu. Maka mau tidak mau dokter harus melakukan aborsi terhadap janin tersebut. Baik, langsung saja kita ke slide yang berikutnya. Ya, hak dalam undang-undang. Apakah terdapat hak dalam undang-undang negara kita? Di dalam undang-undang negara kita terdapat istilah hak, di mana pengertiannya bisa kita temui dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagaimana makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lebih jauh lagi, hak warga negara Republik Indonesia ternyata sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yakni Galuh. Untuk Galuh, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Gilang. Saya Galuh Bekti Wulandari akan menjelaskan pengertian dari kewajiban. Apa itu kewajiban? Sebelumnya sudah dijelaskan jika hak merupakan kewenangan untuk melakukan sesuatu yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Maka, kewajiban merupakan keharusan melakukan sesuatu sebagai suatu individu. Adapun pengertian menurut Profesor Dr. Noto Nagoro. Beliau mengatakan bahwa kewajiban merupakan segala hal yang dibebankan kepada seseorang untuk memberikan hal yang semestinya secara terus-menerus dan dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Apa sih maksud dari pengertian tersebut? Maksud dari pengertian di sini adalah kewajiban itu suatu keharusan. Maka apapun itu, jika itu suatu kewajiban, kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Next slide. Nah, selanjutnya, adakah hubungan antara warga negara dengan hak dan kewajiban? Sebagai seorang warga negara, kita harus melaksanakan kewajibannya terhadap bangsa dan negara dengan penuh tanggung jawab. Salah satu contoh tindakan wajib warga negara yaitu membayar pajak. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembayaran pajak ini bersifat memaksa, karena merupakan kewajiban asasi setiap orang yang tinggal di Indonesia. Sekaligus menjadi kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Dengan melaksanakan kewajiban, seseorang akan merasa telah bertindak sesuai kemanusiaan. Oleh karena itu, kewajiban harus dijalankan oleh setiap orang, baik sebagai individu maupun warga negara. Dengan demikian, warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut,
Maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiska. Terima kasih. Selanjutnya mengenai konsep hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945. Konteks hak warga negara Indonesia terhadap negaranya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk peraturan lainnya yang merupakan bentukan dan hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertulis dalam pasal 28 UUD perubahan kedua. Dalam pasal 28E dimuat hak-hak asasi yang melekat dalam setiap individu warga negara seperti hak kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan, lalu bebas berserikat dan berkumpul yang tertuang dalam pasal 28E. Dan hak-hak asasi manusia lainnya yang tertuang dalam pasal tersebut. Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warga negara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga, lalu membela tanah air yang tertuang pada pasal 27E, lalu membela pertahanan dan keamanan negara yang tertuang pada pasal 29E, lalu menghormati hak asasi lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan pasal 28E, dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban satu sama lain tanpa kecuali. Persamaan antar manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Hak-hak warga negara. Yang pertama, hak atas hukum dan pemerintahan yang tertuang pada pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang tertuang pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, tertuang pada pasal 28A. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, tertuang pada pasal 28B ayat 2. Yang kelima, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Lalu, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tertuang pada pasal 28I ayat 1. Lalu hak untuk memilih agama berdasarkan pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini merupakan kebebasan warga negara untuk memilih agama sesuai dengan yang diyakininya. Kebebasan beragama bukan berarti bebas beragama atau bebas mencampur adukan agama. Lalu hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak berdasarkan pasal 34 yang terdiri atas 4 ayat, yaitu yang pertama, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Lalu ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, tertuang pada pasal 28C ayat 2. Lalu hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, tertuang pada pasal 28D ayat 1. Lalu hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, tertuang pada pasal 28C ayat 1.
Lalu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, tertuang pada pasal 28B ayat 1. Adapun istilah yang berkaitan dengan hak-hak dasar yakni hak kodrat, hak asasi manusia, hak-hak kebebasan dasar manusia, hak dan kewajiban asasi warga negara dalam konsep natural right. Maka hak adalah what is nature. Hak tersebut sifatnya kodrat. Setiap orang dilahirkan dengan hak tersebut. Hak tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah, kemudian dibawanya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya Rananda Nurhaliza akan melanjutkan pembahasan mengenai kewajiban warga negara. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kewajiban merupakan segala sesuatu yang wajib ditaati atau diikuti dan merupakan sebuah keharusan dalam pelaksanaannya. Seperti yang telah dikatakan oleh Profesor Dr. Nato Nogoro, bahwa kewajiban merupakan segala hal yang dibebankan kepada seseorang untuk dijalankan dengan semestinya. Baik, selanjutnya kita sebagai warga negara tentunya tidak terlepas dari yang namanya kewajiban berwarga negara. Seperti contohnya yang pertama, wajib mentaati hukum dan pemerintahan, seperti yang telah terkandung di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, wajib untuk ikut serta di dalam upaya pembelaan negara, seperti yang terkandung di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira upaya pembelaan negara seperti apa sih? Nah, upaya pembelaan negara yang dapat kita lakukan saat ini mungkin bisa kita lakukan dengan belajar dengan giat. Kemudian yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Jangan sampai kita melanggar hak asasi manusia orang lain dan mendapatkan pasal di dalam hak asasi tersebut. Kemudian yang keempat, wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang seperti yang terkandung di dalam pasal 28J ayat 2. Kemudian yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara seperti yang terkandung di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan ditentukan berdasarkan asas kewarganegaraan yang diterapkan dalam suatu negara. Negara mempunyai kewenangan mutlak untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Tetapi di sisi lain, setiap orang juga berhak atas suatu status kewarganegaraan. Tentu saja konsekuensi hukum dari status sebagai warga negara lebih luas daripada konsekuensi hukum dari status sebagai penduduk. Nah, status sebagai penduduk atau orang asing ditinjau dari aspek keberadaannya di suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu orang asing penduduk dan orang asing bukan penduduk. Di Indonesia, kalian dinyatakan orang asing penduduk jika sudah menetap selama setahun. Lalu, orang asing yang bukan penduduk yaitu orang asing yang berada di suatu negara untuk waktu terbatas, misalnya untuk wisata atau kunjungan kerja. Selanjutnya, menurut Patmo Wahyono, status seorang warga negara terbagi menjadi 4 macam, yaitu pertama, status positif. Status positif dimaksudkan setiap warga negara berhak memperoleh sesuatu yang positif dari negara, terutama yang berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Rakyat berhak untuk memperoleh perlindungan jiwa, raga, harta, kemerdekaan, dan sebagainya. Maka dari itu, negara perlu membentuk badan-badan kepolisian, kejaksaan, pengadilan untuk menangani masyarakat yang hak-haknya terancam oleh masyarakat lainnya agar terwujudnya tertib kehidupan. Yang kedua, ada status negatif. Maksudnya, warga negara berhak untuk menolak atau tidak dicampuri oleh negara dalam hal-hal tertentu yang menyangkut hak-hak pribadi. Misalnya, negara tidak berhak untuk menentukan agama kalian, pasangan hidup kalian, pendidikan kalian akan seperti apa, maupun pekerjaan kalian. Namun demikian, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, negara dibenarkan campur tangan sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, ada status aktif. Status aktif adalah keterlibatan secara aktif warga negara dalam organisasi negara.
Warga negara berhak untuk turut serta dalam proses penyelenggaraan negara, baik memilih maupun dipilih. Status aktif pada prinsipnya merupakan partisipasi warga negara, terutama dalam proses politik seperti ikut aktif dalam kegiatan pemilu. Yang terakhir, ada status pasif. Status pasif diartikan sebagai kepatuhan warga negara kepada pemerintah dan hukum yang berlaku yang bersumber pada keadilan dan kebenaran. Contohnya, mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak, dan tidak melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, masalah status kewarganegaraan. Umumnya, seseorang memiliki satu kewarganegaraan. Namun, dikarenakan adanya perbedaan asas yang dianut tiap negara, maka muncullah istilah-istilah sebagai berikut. Pertama, apatrida. Apatrida yaitu sebutan bagi orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini terjadi karena orang tersebut merupakan keturunan negara A yang menganut asas berdasarkan tempat lahir, namun dilahirkan di negara B yang menganut asas berdasarkan keturunan. Maka bisa dipastikan anak itu tidak diakui sebagai warga negara A maupun negara B. Yang kedua ada bipatrida, yaitu sebutan bagi seseorang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau ganda. Bipatrida ini merupakan kebalikan dari apatrida, di mana bipatrida adalah orang keturunan negara B yang menganut asas berdasarkan keturunan dan dilahirkan di negara A yang menganut asas berdasarkan tempat lahir. Yang ketiga ada multipatrida. Multipatrida yaitu sebutan bagi seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Biasanya merupakan keturunan dari pasangan dua negara berbeda yang menganut asas berdasarkan keturunan dan lahir di negara yang berdasarkan asas tempat lahir. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Dita Octavia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang azas kewarganegaraan. Azas kewarganegaraan menjadi dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam anggota warga negara dari suatu negara tertentu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 2, yang dimana kewarganegaraan seseorang memiliki azas-azas yang menjadi penentunya. Terdapat dua pedoman yang sering dikenal dalam penerapan azas kewarganegaraan, yaitu azas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan azas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Azas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Penentu kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dibedakan menjadi dua azas, yaitu azas ius soli dan azas ius sanguini. Yang pertama, azas ius soli. Azas ini menentukan kewarganegaraan seseorang yang baru lahir berdasarkan pada tempat orang tersebut dilahirkan. Hal ini terjadi karena jika seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka secara realistis dan logis bahwa seseorang tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari negara itu sendiri, sehingga orang tersebut menjadi warga negara di negara tempatnya dilahirkan. Yang kedua, azas ius sanguini. Azas ini menentukan kewarganegaraan seseorang yang baru lahir berdasarkan status kewarganegaraan orang tuanya atau hubungan darah, tanpa memperhatikan di mana seseorang itu lahir. Hal ini dikarenakan bahwa seorang anak tidak bisa dipisahkan dari warga negara orang tuanya. Secara manusiawi, anak yang belum berusia dewasa akan selalu dekat dengan orang tuanya baik secara fisik maupun sosial emosional. Selanjutnya adalah azas berdasarkan perkawinan. Dari sisi perkawinan, untuk menentukan kewarganegaraan dapat menganut azas kesatuan hukum dan azas kesamaan derajat. Yang pertama, azas kesatuan hukum. Azas ini memberikan kebebasan kepada pihak yang terikat dalam perkawinan untuk memutuskan pilihan hukum yang sama sehingga tidak ada perbedaan atau pertentangan hukum dalam satu ikatan keluarga. Yang kedua, azas persamaan derajat. Azas ini memberikan kebebasan kepada pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan untuk mempertahankan status warga negara yang dimiliki atas dasar persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, jika seorang pria dan wanita yang berbeda kebangsaan melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak menjadikan seseorang akan kehilangan kewarganegaraannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rista Hoirunisa. Persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah: yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia
paling singkat 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun secara tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, memiliki pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Selanjutnya, untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, harus ditempuh melalui tata cara permohonan memperoleh kewarganegaraan sebagai berikut. Yang pertama, permohonan kewarganegaraan diajukan untuk pemohon secara tertulis dan bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai, cukup kepada Presiden melalui Menteri. Yang kedua, berkas permohonan kewarganegaraan disampaikan kepada pejabat berwenang. Yang ketiga, Menteri meneruskan permohonan tersebut disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Yang keempat, permohonan kewarganegaraan dikenai biaya yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Rananda. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan di atas adalah bahwa hak dikatakan sebagai sesuatu hal yang manusia dapatkan setelah mereka berhasil melaksanakan atau menyelesaikan kewajiban mereka. Sejatinya, hak seseorang manusia sudah melekat dan menjadi fitrah sejak seorang manusia memiliki hak sejak berada di dalam kandungan ibunya. Dan negara pun memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Di Indonesia sendiri, warga negara dan syarat menjadi warga negara telah diatur di dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dari undang-undang ini pun terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis, ditambah lagi dengan asas ius soli terbatas dan kewarganegaraan ganda terbatas. Terima kasih. Jalan-jalan ke Miami, naik sepeda lalu terjatuh. Cukup sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.